Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Baik, mari kita akan tundukkan kepala kita lipat tangan kita tutup mata kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapak, mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, dan mengucap syukur pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama sekolah minggu. Pada pagi hari ini kami menyerahkan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memimpin dan menolong kami. Terima kasih Bapak, ampuni atas segala dosa dan kenakalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapak. Amin. Baik anak-anak, mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan Bapak Abraham. Kita bersukacita bersama-sama. Bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan anak-anak mempersiapkan hati dan pikiran serta menyiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Kita akan belajar bersama-sama cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan 12. Beginilah firman Tuhan, saya akan menolong membacakannya buat anak-anak ya. Silahkan anak-anak menyimak. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun
perempuan. Jadi anak-anak, Filipus adalah seorang Kristen mula-mula di Yerusalem. Dia melayani Tuhan bersama dengan 7 teman di gereja. Sebagai diaken, saat melayani Tuhan, Filipus dan teman-temannya mengalami kesusahan atau kesulitan. Tetapi mereka terus bersemangat melayani Tuhan. Mereka pergi ke seluruh negeri untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, di situ Filipus pergi ke suatu kota bernama Samaria. Ketika orang banyak mendengarkan pemberitaan Injil Filipus dan mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi orang banyak itu menjadi percaya dan minta diri untuk dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di situ Filipus adalah pelayan Tuhan dan pemimpin di sebuah gereja. Nah, di sini Simon Petrus dahulu seorang nelayan, orang yang bekerja untuk menangkap atau menjalai ikan. Nah, setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi percaya dan akhirnya melayani Tuhan. Nah, Simon Petrus seorang yang rajin berdoa, taat berdoa ya. Nah, saat dia sedang melayani di Yope, tidak pernah dia membeda-bedakan ya. Orang itu semua dikasihi. Nah, di situ Petrus mengajarkan kasih Kristus kepada semua orang. Nah, saat Petrus sedang mengajar banyak orang, Tuhan memberkati dia dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jikalau nanti anak-anak siap dibaptiskan, pasti anak-anak akan dibaptiskan oleh pendeta ya, dibaptiskan oleh Bapak pendeta yang sudah ditentukan oleh gereja. Jadi kita juga bersyukur dan berterima kasih ya anak-anak kepada pendeta yang sudah melayani, yang sudah melayani Tuhan, yang sudah melayani anak-anak, yang sudah melayani kita semua. Nah, hendaknya kita juga harus berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta. Nah, saat kita didoakan pendeta, dinasihati oleh Bapak Pendeta, hendaknya kita mengucapkan apa? Terima kasih. Nah, anak-anak, ada sebuah pertanyaan. Nah, ini tadi ada sebuah pertanyaan ya. Siapakah yang membaptiskan anak-anak nanti jika anak-anak sudah menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa yang membaptiskan? Ayo, Bapak Pendeta ya. Nah, jadi anak-anak, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita terus setia berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan ya. Baik, kita akan bersama-sama membacakan ayat hafalan kita pada pagi hari ini ya, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 12a. Kisah Para Rasul 8 ayat 12a yang bunyinya demikian. Tetapi sekarang mereka percaya. Kisah Para Rasul 8 ayat 12a. Ya, terima kasih anak-anak. Demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya cerita firman Tuhan ini boleh tumbuh di dalam hati anak-anak semua ya, dan anak-anak
terus diberkati oleh Tuhan dan terus setia melayani Tuhan. Baik, amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita yang akan kita kumpulkan ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita akan berdoa bersama-sama. Silahkan anak-anak meneruskan ya doanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam hati anak-anak kami, di dalam hati semua anak-anak kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kami. Berkati, sucikan, kuduskan persembahan kami. Berkati kedua orang tua kami yang boleh memberikan persembahan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Bapa, amin. Silakan anak-anak mengumpulkan persembahannya sambil kita memuji Tuhan. Persembahan kami senantiasa memberkati kita semua. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup dengan doa. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah memimpin acara sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini Tuhan kami hendak mengakhiri sekolah minggu kami. Kami mengucap syukur atas anak-anak yang boleh terus setia melayani Tuhan, terus semangat untuk sekolah minggu. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Viel, kami menyerahkan Kira, kami menyerahkan Gwen, kami menyerahkan Gaby, kami menyerahkan Brian, kami menyerahkan Desa, kami menyerahkan Kristo. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bila mereka boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia melayani Tuhan, anak-anak yang hormat patuh pada orang tua dan terlebih takut akan Tuhan. Berkati untuk masa depan anak-anak kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pendidikannya, kesehatannya, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah masa depan yang indah, yang cerah, penuh pengharapan di dalam Tuhan akan nyatakan atas semua anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami serta kenakalan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, amin. Puji Tuhan, terima kasih anak-anak boleh terus setia mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.